Oke guys, kembali lagi di channel yang saya. Hari ini saya akan kasih tahu bagaimana sih cara membersihkan alat elektronik yang sering dipakai oleh istri kita atau ibu rumah tangga. Ini wajib banget guys diperhatikan karena alat ini sangat mempengaruhi juga untuk kesehatan. Kalau misalkan kita tidak bersih, maksudnya kalau kita tidak membersihkan alat ini bisa menimbulkan gatal-gatal ke bagian tubuh kita guys. Alat apa yang akan saya kasih tahu dan saya bersihkan saat ini? Kita lihat guys. Nah, ini dia guys. Ini yang akan saya kasih tahu bagaimana cara membersihkannya agar mesin cuci ini selalu bersih dan awet guys, tidak mudah rusak. Kebetulan kenapa saya membeli mesin cuci merek Polytron ini, maaf guys, bukan semata-mata bukan endorse, tapi karena saya membeli mesin cuci seperti ini kan spare partnya itu lumrah, dimana ada kerusakan spare part Polytron itu banyak di pasaran, tidak sulit untuk menggantinya. Apa sih yang akan saya bahas saat ini, yaitu bagaimana cara membersihkan mesin cuci. Nah, sekarang saya akan mempraktekannya dan kalian bisa nyoba di rumah. Semoga bermanfaat. Kenapa saya selalu ngasih tahu bagaimana cara membersihkan mesin cuci dengan baik agar pakaian kita benar-benar bersih, sehat. Apalagi untuk kaum agama Islam itu kan diwajibkan untuk segala bersih guys. Pakaian yang untuk sholat itu kan harus bersih, suci, terhindar dari najis dan lain sebagainya guys. Apakah kalian selama ini udah benar-benar bersih mencuci pakaian kalian dengan mesin cuci itu? Nah, ini contoh mesin cuci yang saya akan perlihatkan. Ini mesin cuci punya saya, bisa dilihat guys. Nah, ini di bagian sini kan kotor. Nah, ini kebetulan saringan ini selalu copot. Nah, ini saringannya selalu copot ini karena istri saya selalu ceroboh kalau menggunakan mesin cuci ini. Nah, di dalam sini kan untuk membuang air. Nah guys, nah ini. Jadi kalau kita mengisi air ke tabung mesin cuci ini, misalkan kita lupa nih guys, jangan khawatir karena si air ini keluar melalui lubang ini guys. Nah, lubang ini. Jadi air nggak akan keluar ke sini, tapi dia melalui lubang ini. Yang sering ngendap
kotorannya itu ada di bawah full stator ini. Nah, ada di bawah sini guys. Nah, ada di bawah sini. Kebanyakan yang nyervis mesin cuci ke saya itu mesin cucinya dari awal beli belum pernah dibersihkan sama sekali karena mereka belum memahami tata cara membersihkannya. Ya, biasa dengan beralasan mereka tidak tahu cara membukanya dan bagaimana efek sampingnya kalau misalkan kita buka, kita bersihkan itu harus seperti apa gitu. Jadi kalau konsumen yang masuk ke saya itu pasti selalu saya kasih tahu bagaimana tata cara membersihkannya gitu guys. Nah, langsung aja kita lihat kalau di bagian mesin cuci Polytron itu di sini ditutupi lagi. Di dalam sini itu ada satu buah baut. Kita tinggal congkal aja ininya, mau pakai pisau atau apa, cuma harus berhati-hati karena di sini ada celahnya ini guys, kiri kanan. Tinggal pilih aja, nggak usah dari sini. Jangan dari samping sini guys. Ini ada celahnya di sini. Pokoknya kalian lihat aja, ada celah di sini. Nah, ini kebetulan saya langsung udah buka ini, jadi tinggal narik aja. Nah, kita lihat seperti apa di bawah tutup itu guys. Nah, di bawah tutup ini kita lihat guys. Nah, bisa lihat guys, ini baru segini guys. Oh guys. Nah, apa kalian udah yakin pakaian kalian itu yang sering kalian cuci menggunakan mesin cuci itu udah benar-benar bersih? Kalau menurut saya ini khusus untuk yang belum pernah nyoba membersihkan tabung mesin cuci ya guys. Kalau menurut saya tidak sama sekali, yang kalian cuci itu tidak bersih. Walaupun kalian mau memasukkan sabun 1 bungkus atau 5 bungkus rinso bubuk atau rinso cair, tetap kotoran yang ada di mesin cuci ini bila mana kita nyalakan. Kita contohkan dulu sebentar. Nah, bila mana dinyalakan seperti ini, kotoran itu akan keluar guys, akan tercampur lagi sama pakaian kalian. Nah, sekarang gini, misalkan bang, kan saya udah mengurasnya dengan air yang baru, masa masih nggak bersih? Ya, tetap aja kalaupun airnya kalian ganti sama yang baru, tapi di dalam tabung ini kalian nggak rutin membersihkannya, ya tetap aja pas begitu kalian ke tahap moto itu, pakaian yang kalian cuci itu tetap tidak akan bersih. Yang intinya kalian harus sering membersihkan mesin cuci ini guys. Tidak cuma di sini aja yang kalian harus pahami. Kadang suka ada yang ngeluh
ke bengkel saya, contohnya nggak usah jauh-jauh bang, katanya kalau misalkan kita mau nyuci udah isi air tapi si air itu tidak mau penuh alias keluar dari saluran pembuangan ini guys. Nah, keluar dari selang pembuangan ini. Kenapa? Walaupun tuas ini dikembalikan lagi ke normal, tidak di posisi kuras, tetap karet pembuangan yang ada di dalam sini, nah yang ada di dalam sini itu dia terhambat oleh kotoran yang ada di dalam sini yang berasal dari pakaian-pakaian yang kalian cuci. Nah, jadi efeknya akan mengakibatkan tersumbatnya karet pembuangan di dalam tutup ini. Jadi begitu kalian udah tutup ke bagian normal dan air tetap keluar, ya si karet di dalam sini terhalang oleh kotoran gitu guys. Sekarang saya akan buka satu persatu, oke? Nah, kebetulan ada yang gangguin, anak baru datang biasa manggil-manggil. Sekarang saya akan buka, alatnya simple, cuma kuas, sikat gigi bekas, dan satu buah obeng plus, atau kalau montir kebanyakan bilangnya obeng kembang. Kita lihat bagaimana cara membersihkannya. Nah, ini baut di dalam sini. Nah, di sini itu ada bautnya guys. Nah, kita korek-korek dulu. Kenapa saya kasih air? Biar kotoran yang di dalam sini dia ke bawah hanyut oleh kocekan saya ini, biar keluar dari lubang sini, nggak terlalu tebal. Intinya di dalam sini ada satu buah baut, dan biasanya kalau yang belum pernah dibuka dari awal dia keras, harus menggunakan dua tangan, satu nahan di bagian sini, satu untuk membuka pakai obeng. Nah, ini kebetulan saya kan sering membersihkannya, jadi tidak terlalu keras. Nah, ini udah terbuka, kita cabut, kita lihat seperti apa di dalam mesin cuci ini guys. Oke, tara. Nah, lihat kotornya seperti apa. Ini pustatornya aja udah kotor seperti ini. Kita simpan dulu di kamar mandi untuk tahap pembersihannya nanti. Nah, ini guys, bentar ya, kebetulan penerangannya agak kurang. Harus saya ingin dulu lampunya. Kebetulan ini saya bikin kontennya malam hari karena baru pulang kerja guys. Bentar. Nah, ini guys, ini udah kelihatan. Mohon maaf karena kebetulan juga baterai saya barusan lowbat, jadi susah menggunakan blitz. Jadi saya menggunakan lampu malam. Nah, ini
Kalau mesin cuci seperti ini, apa kalian udah yakin yang kalian cuci pakaiannya itu udah benar-benar bersih? Bisa dilihat guys, nih, ini kotoran-kotoran yang ada, yang bekas dari pakaian kalian. Nah, guys, kita buang dulu airnya biar guys, jadi si kotoran ini begitu kita buang, nah begitu kita putar ke bagian kuras ini, saya fokuskan, nah ke bagian kuras ini dia akan terbawa hanyut. Nah si kotoran ini akan terbawa hanyut ke bagian lubang sini guys. Nah lubang sini. Nah jadi si kotoran ini itu lama kelamaan akan menempel di karet pembuangan yang ada di belakang mesin cuci ini. Jadi pas begitu kalian tutup kembali tuas ini, nah kalian tutup ke bagian normal, tapi pas begitu kalian isi air ke dalam tabung sini, airnya tidak akan penuh karena karet itu selalu terbuka walaupun ini enggak kalian buang gitu guys, karena kotoran ini akan menghalangi kinerja karet di bagian belakang yang tadi saya tunjukkan. Biasanya kalau saya membersihkannya itu paling lama, karena kalau keseringan juga kan emang lebih bagus, cuma kan posisinya saya bekerja juga, jadi nggak ada waktu. Jadi biasanya 2 bulan sekali, kadang 5 bulan guys. Seperti ini hasilnya. Nah kebetulan minggu kemarin aja itu jarak 2 bulan karet bagian pembuangannya itu tersumbat. Begitu istri saya akan menyuci, airnya selalu kebuang. Di tabung ini tidak penuh-penuh, ternyata karet itu tersumbat. Kita bersihkan bagian sini menggunakan koas. Bisa menggunakan koas karena kalau di celah-celah sininya guys, itu kan susah kalau pakai sikat gigi. Nah, kita menggunakan kuas yang bagus. Maksud yang bagus itu jadi ininya masih panjang guys, nggak kecil, nggak pendek gitu. Nah, kalau di bagian dalam sini kalian cuma menggunakan sikat gigi. Nah, sikat gigi ini kalian tinggal gosok-gosok terus nyampe sikat gigi ini mentok, tidak bisa nyampe ke bagian dalamnya benar-benar. Yang penting kita udah menggosoknya di bagian sini, jadi pas begitu air ini dipenuhkan melebihi kapasitas, dia akan keluar ke sini dan mengeluarkan kotoran ini ke bagian pembuangan langsung guys. Jadi yang udah tersikat ini akan hanyut dan akan bersih. Nah, kita skip dulu karena saya memegang kameranya sendiri. Ntar saya liatin hasilnya seperti apa. Oke guys. Nah ini sebelum saya skip, saya akan memperlihatkan karet pembuangan yang ada di belakang. Hampir lupa karena kebanyakan
yang memiliki mesin cuci itu belum memahami cara merawatnya. Hanya di channel yang Jaya yang selalu memberi tips bagaimana cara merawat elektronik, contohnya mesin cuci, AC, dan lain sebagainya guys. Nah, kalian tinggal buka baut skrup yang ada di sini. Ada beberapa baut di sini. Agak ramai guys. Malum bocah kalau udah bercanda pasti rame di rumah guys. Kita percepat aja dulu. Nah, ini udah saya buka baut skrup yang ada di bagian tutup belakangnya. Proses selanjutnya kalian tinggal buka bagian ininya guys. Kalau bisa menggunakan 2 tangan. Nah, kalian tarik. Kalau misalkan 1 tangan, kalian tarik secara perlahan bagian sini. Tergantung dari tutup ininya guys. Di tiap mesin cuci beda-beda. Ini contoh di mesin cuci merek Polytron. Ini tuasnya didorong ke bagian kanan kalau arah kita menghadap ke mesin cuci. Nah, sini satu persatu udah kelihatan terangkat. Kita pindah lagi. Nah, jangan langsung ditarik, bertahap. Nah, buka lagi sebelah sini. Udah kebuka. Udah kebuka guys. Kita tarik ke bawah. Nah, ini dia guys, karet pembuangan yang dari tabung pembilas ini guys. Nah, ini tabung pembilas, ini tabung pengering. Nah, jadi kalau kita mengeringkan pakaian, airnya turun ke bagian sini. Sama kalau kita habis nyuci dan kita akan mengganti air kotor itu dengan air bersih, kita buang, turunnya ke sini. Nah, ini bagaimana cara bukanya? Posisinya kalian harus memindahkan knop ini ke bagian normal dulu. Udah di bagian normal, kalian putar aja ininya. Putar. Hati-hati kalau pas mau memasangnya lagi karena ini plastik guys, bisa rusak dratnya. Kalian lepas secara perlahan. Nah, ini per, ini pendorong atau penarik untuk ke tuas yang di atas. Nah guys, ini tadinya tebal banget guys karena beberapa minggu ke belakang udah saya bersihkan karena udah keburu ada gejala airnya susah nutup.
Nah, bisa dilihat ini kotoran yang tadi ada di dalam tabung pembilas ini guys. Nah, tabung pembilas ini kotoran itu akan nyangkut di karet ini. Nah, kalian tinggal membersihkannya menggunakan sikat gigi, lap ataupun apa. Nah, kalau di bagian sini sama juga, mau menggunakan sikat gigi, kuas ataupun lap. Yang penting kalian harus benar-benar membersihkan di bagian lempengan ini ya guys. Harus benar-benar bersih agar aliran airnya benar-benar normal di saat kalian membuangnya, dan di saat kalian menutupnya si karet ini benar-benar nutup. Nah, bisa dilihat ada alur hitam-hitamnya ini karet guys. Nah, kalau misalkan ada kotoran, kalian udah nutup kenopnya di bagian atas itu ke bagian normal, tapi airnya selalu nggak penuh atau terbuang ke bagian selang ini. Nah, ke bagian selang ini karena si karet ini dia nggak rapat seperti ini guys. Oh, rapat ini rapat. Kalau misalkan si karet ininya kotor, terhambat oleh kotoran yang di dalam, dia akan mengangkang seperti ini. Nah, bisa dilihat guys. Nah, tuh, dia akan ngangkat seperti ini, tidak rapat seperti aslinya. Dia harus benar-benar rapat seperti ini. Jangan sampai ada kotoran yang menghalangi kinerja karet ini. Oke guys. Nah, ini harus benar-benar bersih. Jangan sampai ada yang sisa. Oke guys. Kita lihat hasilnya aja guys. Karena lumayan lama. Oke. Nah, ini hasil pembersihan yang sangat maksimal guys. Nah, seperti mesin cuci baru. Ini kalau udah kayak gini, pakaian yang kalian cuci itu sudah benar-benar bersih dan terhindar dari bakteri-bakteri, gak seperti tadi guys. Apalagi yang sering beribadah itu harus benar-benar mencuci pakaiannya dengan sangat bersih, karena bisa membatalkan ibadah kita guys. Nah, lihat guys, sudah tidak seperti tadi lagi. Mesin cuci bersih, pakaian pun ikut bersih, dan kita menjadi sehat guys. Nah, ini di bagian pembuangannya. Nah, ini karetnya udah benar-benar bersih. Dan ingat, cara membersihkan karet ini itu harus benar-benar bersih guys, memakai kuas dan kalau enggak sikat, cuma harus berhati-hati guys. Karena kalau tidak bersih, kotoran yang seperti tadi itu bisa menghambat di bagian sini guys. Jadi kotoran itu kadang nyumbatnya di
pinggiran sini, di bawah, ataupun di samping sini guys. Nah, jadi begitu kita buka, kita tarik ataupun kita buang, dia akan terangkat. Nah, begitu terangkat, kotoran yang di dalam drum ini, dalam tabung ini, dia akan ikut turun ke sini. Nah, kalau kotorannya seperti tadi, dia akan sebagian akan nyumbat di bagian sini ataupun di bagian yang lainnya. Nah, begitu kita tutup kembali, dia tidak maksimal nutupnya guys, tidak rapat seperti ini. Nah, bisa dilihat ini nempel, tidak ada celah. Nah, kalau misalkan ada kotoran, dia akan terangkat seperti ini guys. Nah, kalau dia terangkat seperti ini, ntar guys, maaf goyang. Nah, segini aja, terangkat segini, air pasti keluar. Nah, ini baru SNI-nya segini guys. SOP-nya harus benar-benar rata sesuai lingkaran guys. Jadi kalian harus mencobanya di rumah agar mesin cuci kalian selalu bersih. Pakaian pun yang kalian cuci itu benar-benar bersihnya maksimal guys. Nah, cara membukanya gampang guys. Kalau mau bersihkan karet ini, kan kalau dibersihkan di sini susah. Jadi kalian tinggal tarik aja, keluarkan. Di sini kan ada berapa lubang tuh. Nah, diingat dari atas sini. Nah, dari atas sini, kawat ini itu besi ini nih yang di tengah. Nah, besi ini. Nah, besi ini ada di berapa lubang guys. Nah, dia nyangkutnya ada di berapa lubang. Kayak ini kan di lubang ketiga. Nah, punya kalian nyangkutnya di lubang berapa gitu guys. Jadi agar pas begitu kalian buka ataupun saat membuang air kotornya, dia benar-benar ketarik full, dan di saat kalian menutup dia benar-benar pas nutupnya guys, nggak ada celah lagi gitu. Kalau misalkan masih kurang, tinggal dioper lagi di lubang keberapa yang pasnya gitu guys. Nah, kalau cara masukin ini, kita jangan asal dorong, kita harus cek dulu. Nah, ini kan nyangkut tuh guys di sebelahnya. Nah, kita pasin dulu. Jadi harus benar-benar teliti segala sesuatu itu guys. Nah, kalau udah pas seperti ini, nah udah keluar kan, kita masukkan ke dalam sini. Nah, ingat, cara memasukkan ini harus benar-benar pas dratnya guys. Kalau misalkan diputar gini berat, jangan dipaksakan, lebih baik bongkar lagi, dilihat pas nggak. Ini enteng guys sebenarnya, nggak perlu pakai kunci, cukup pakai tangan doang. Nah, udah guys. Nah, ini kan agak longgar. Nah, kita lihat. Nah, kita tarik ininya, istilahnya kita buang air di bagian kuras. Nah, bisa dilihat. Nah,
ini mengangkat ini sebenarnya guys, karet ini. Jadi bagaimana caranya? Nah, kita tes dengan air, oke guys. Maaf agak berantakan. Kita tes pakai air, terus kita tutup dulu di bagian ininya ke bagian normal. Lihat guys, arahnya normal alias ditutup. Nah, sekarang kita masukkan air 1 gayung ini. Cukup 1 gayung juga guys. Nah, kalau misalkan air ini tetap segini, kita tinggal cek di bagian sininya guys. Nah, ini keluar atau enggak bagian airnya. Kalau ada air keluar dari sini, berarti setelan yang ada di sini tuh kurang pas. Nah, setelan ininya kurang pas guys. Ntar kita fokusin dulu. Nah, lubang ini tuh tidak pas kalau misalkan tetap masih ada air keluar dari selang ini guys. Nah, keluar dari selang ini, kalian tinggal setting di sini ya guys. Jadi usahakan biasanya sih cuma di lubang yang ketiga guys, dari atas. Itu udah standarnya biasanya, tapi tergantung mesin cucinya juga sih. Nah, maksimal bersihnya. Oh guys, dan ini postatornya kita pasang kembali. Nah, ini baut ini kalian kalau misalkan jarang dibersihkan, biasanya baut itu susah untuk dibukanya, atau bisa dibilang karatan. Nah, sekarang kita buka bagian ini, bisa dilihat ada air ngalir. Kita coba tutup lagi. Lihat, tidak ada. Udah berhenti guys. Oh, berhenti kan? Nah, ini tandanya sukses. Kita buang lagi sampai benar-benar habis guys. Sekarang kita pasang. Ingat, di dalam ini tuh ada ring guys. Nah, ini ringnya guys. Ini ring ini jangan sampai terlepas. Istilahnya ganjal ininya guys. Nah, ini melekat, nodanya udah susah disikat juga. Jadi di saat kalian akan memasukkan pulsator ini ke as itu,
dan akan dikencangin baut ininya. Nah, baut yang tengah itu harus benar-benar kencang karena gigi ininya suka aus guys, kemakan. Nah, celah-celah gigi ini kita kefokusin. Nah, gigi ini itu cepet aus guys kalau kita ngencanginnya nggak benar-benar kencang. Jadi pas begitu kita zoom, nah ini kan gigi guys. Nah, kita fokusin lagi. Nah, ini di sini tuh kan gigi. Nah, jadi pas begitu dia masuk ke sini, nah, kita masukin, kita coba. Nah, bisa dilihat ini setidaknya anggap aja longgar. Baut ini anggap aja kurang kencang. Jadi pas begitu dia longgar gini, nah bunyi guys. Nah, banyak sepelangnya. Dia akan merusak gigi di bagian ininya guys, bagian tengahnya. Nah, ini. Nah, gigi itunya guys. Itu seringkali rusak di bagian gigi itu karena posisi bautnya itu kurang kencang. Jadi harus benar-benar kencang. Terlalu kencang jelek, karena dimana kita akan membersihkan kembali akan sulit membukanya guys, atau bisa merusak di bagian baut ini. Nah, jadi di bagian ini dia akan rusak kalau misalkan kita terlalu kencang banget guys. Jadi harus pas aja. Yang penting full starter nggak goyang kayak gini guys. Nah. Jadi usahakan baut lurus. Terus sampai benar-benar nyangkut. Nah, jangan sampai kita putar gini masih ada rongga untuk ngencengin lagi. Lihat guys. Nah, ntar saya ini dulu mau ngencengin dulu ya guys, karena saya memegang kameranya sendiri jadi susah. Nah, jadi kalau kita goyang-goyang kayak gini udah nggak ada rongga sedikit pun celah sepelang. Nah, ini udah pas, udah kencang. Terus jangan lupa kita tutup bagian tengah baut itu. Nah, jadi ini celahnya guys. Nah, kuncinya ada di sini. Nah, jangan sampai diangkat di bagian sininya, karena di sini ada bagian untuk pembukanya guys. Mohon maaf agak goyang guys. Kita pasin lagi mana yang pas. Nah, ini kan agak tebal.
kita masukin, kita tekan. Nah, udah. Jadi pakaian kita itu tidak rusak. Nah, ini juga sebenarnya untuk melindungi pakaian juga sebenarnya guys, cuma selalu copot di bagian ininya, entah kenapa ininya selalu terbawa oleh arus dari putaran mesin cuci yang kencang. Jadi seringkali ininya mudah copot saat istri sedang mencuci. Nah, ini untuk nyaring kotorannya sebenarnya guys, sudah rusak. Nah, oke, kita tutup dan mesin cuci siap dipakai dan pakaian Anda akan selalu bersih. Karena kan kalian itu nyuci pakai mesin cuci pertama untuk memperingan pekerjaan rumah tangga kalian. Nah, tapi jangan sampai yang kalian lakukan itu bukannya bersih dalam mencuci pakaian menggunakan mesin cuci, malah menjadi kotor. Dan di saat pakaian lagi dipakai sama kita terasa gatal, itu dari efek kita kurang perawatan. Paling lama itu ya 3 bulanan lah kalau misalkan yang sering nyuci banyak gitu. Itu harus sering diperhatikan kondisi mesin cucinya agar maksimal pencucian baju kalian. Oke. Mungkin cukup sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Ini bagian dalamnya ada dinamo pengering dan dinamo pembilas. Oke guys, mungkin cukup sekian dari saya. Semoga informasi tata cara merawat dan membersihkan mesin cuci dari saya bermanfaat buat kalian. Silakan coba di rumah dan rasakanlah hasilnya, bila mana mesin cuci kalian selalu terawat, selalu dibersihkan, dan pakaian kalian pun selalu bersih, tidak bertambah kotor sebenarnya guys. Kadang kan ada orang yang mengeluh nyuci di dalam mesin cuci itu bukannya bersih malah jadi kusam, apalagi bajunya baju putih kayak dokter, perkantoran, pokoknya pakaian putih aja. Apalagi seragam sekolah yang harusnya dicuci itu bersih malah menjadi kusam, yaitu noda-noda yang tersisa di dalam mesin cuci itu ketika
kalian menyalakan mesin cuci menjadi rontok dan bercampurlah dengan pakaian-pakaian putih kalian, pakaian kesayangan kalian menjadi kusam ataupun malah menjadi bau. Jadi jangan menyalahkan, nggak enak katanya kalau misalkan memakai mesin cuci itu, satu, pakaian menjadi dekil, bukannya bersih malah kotor. Emang bagusan menggunakan sikat langsung, real. Kita nyuci pakai sikat, pakai tenaga, benar-benar bersih. Cuma kita menggunakan mesin cuci itu kan agar mempermudah pekerjaan rumah. Jadi kita tinggal masukkan, kita putar sekian menit durasinya, kita bisa sambil mengerjakan kerjaan yang lain gitu guys. Kalau kita memakai sikat itu proses agak lama gitu guys. Nah, sebenarnya kembali ke diri kita masing-masing. Kalau pakaian kita menjadi dekil, menjadi bau, kalau baju putih itu jadi berubah warnanya, bukannya putih cerah malah menjadi kusam. Itu akibatnya dari kotoran-kotoran yang ada di dalam mesin cuci, seperti contohnya tadi di dalam mesin cuci punya saya. Kenapa saya sering melakukan tata cara pembersihan mesin cuci? Karena masih 99% orang yang mempunyai mesin cuci itu tidak memahami gitu guys. Taunya banyak cucian masukin, dicuci, keringkan, jemur. Nah, padahal kotoran dari pakaian yang kalian pakai itu bisa ngendap di area tabung mesin cuci itu guys, dan bisa mengakibatkan baju kalian menjadi rusak, kusam, dekil gitu guys, lagi bau. Ya, semoga bermanfaat aja. Silahkan coba di rumah, cuma bermodal obeng plus dan kuas yang masih bagus, masih panjang, sikat gigi. Ya kalau mau memakai sabun lebih bagus, sabun terserah, mau sabun colek atau sunlight terserah. Yang penting intinya kalian harus selalu membersihkan area di dalam tabung mesin cuci kalian, oke? Jangan lupa yang belum like, comment, and subscribe, silakan like, comment, and subscribe, oke? Aktifkan lonceng notifikasinya agar selalu menjadi orang pertama yang nonton di channel saya. Yang belum subscribe buruan subscribe, karena subscribe benar-benar gratis guys. Yang udah subscribe dan like tiap video-video saya, terima kasih atas supportnya. Salam sukses dan semoga yang udah dukung channel saya dilancarkan rezekinya, diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, oke? Selamat siang, selamat malam, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.